Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, yaitu Kemenpan RB telah merilis jadwal seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Inilah faktor tenaga honorer bisa lulus menjadi ASN. Semoga Anda termasuk di dalamnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah telah mengumumkan informasi terbaru terkait pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 tahap 2. Para tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kini bersiap untuk menghadapi tahap berikutnya dalam proses rekrutmen ini. Berikutnya, jadwal seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN, seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 akan berlangsung pada tanggal 17 April hingga 16 Mei 2025. Seleksi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penata tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN 2023. Bagi tenaga honorer yang berhasil melewati seleksi ini, mereka akan diangkat sebagai P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menegaskan bahwa seleksi tahap 2 ini diharapkan dapat menjadi solusi optimal dalam penataan tenaga honorer. Dua faktor penentu kelulusan dalam seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 2. Terdapat dua faktor utama yang menentukan kelulusan tenaga honorer dalam seleksi kompetensi P3K tahap 2, yaitu 1. Peringkat terbaik dalam seleksi. Menurut PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagio, kelulusan peserta tidak hanya bergantung pada nilai ambang batas, tetapi juga ditentukan oleh peringkat terbaik yang diperoleh dalam seleksi. Hal ini sejalan dengan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 yang menetapkan bahwa peserta seleksi P3K dinyatakan lulus jika berhasil menempati peringkat terbaik dalam proses seleksi. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan formasi yang tersedia.
Selain peringkat terbaik, kelulusan tenaga honorer juga ditentukan oleh kesesuaian dengan kebutuhan formasi yang tersedia. Meskipun seorang peserta memperoleh nilai tinggi, mereka tetap tidak dapat diangkat menjadi P3K jika tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Namun, berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi belum mendapatkan formasi yang sesuai akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Persiapan maksimal untuk seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Dengan dimulainya seleksi kompetensi tahap 2 ini, para tenaga honorer harus mempersiapkan diri secara optimal. Dengan demikian dapat memenuhi dua faktor utama. Kelulusan yaitu menempati peringkat terbaik dalam seleksi serta memenuhi kebutuhan formasi yang tersedia. Kesempatan untuk menjadi P3K 2024 masih terbuka lebar bagi tenaga honorer yang memiliki kompetensi terbaik dan sesuai dengan kebutuhan formasi. Oleh karena itu, persiapan matang menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam seleksi ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu Kemenpan RB telah merilis jadwal seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Itulah tadi faktor tenaga honorer bisa lulus menjadi ASN P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.